Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, apa kabar kalian di rumah? Tidak terasa kita sudah berada di semester genap setelah kita berjuang di semester 1. Alhamdulillah hari ini kita sudah mulai masuk di semester genap. Saya harapkan anak-anakku semuanya bisa mengikuti pembelajaran dengan lebih baik lagi, sehingga kejadian-kejadian, kendala-kendala yang muncul di semester 1 tidak terulang lagi. Di semester 1 kalau sedikit saya ulas, banyak anak-anak yang mengerjakan tugasnya terlambat, bahkan sampai dengan sehabis rapotan juga masih ada yang mengerjakan, ada yang remedi. Bapak Ibu guru masih liburan juga dioprak-oprak untuk segera memberi tugas, padahal beberapa bulan diberi tugas juga tidak ada yang merespon. Saya harapkan hal-hal yang seperti itu tidak terjadi lagi. Mari kita mulai semester genap ini dengan penuh semangat. Semangat, semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anakku, marilah kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa. Seraya mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga yang kita pelajari bisa dengan mudah kita terima dan bermanfaat untuk kehidupan kita nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anakku semuanya, untuk semester 2 ini akan saya mulai dengan gaya dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anakku, apa itu gaya? Nanti yang akan kita pelajari. Tapi sebelumnya kita lihat dulu tujuan pembelajarannya. Diharapkan nanti setelah mempelajari gaya, kalian akan dapat mengidentifikasi jenis-jenis gaya itu apa saja. Jadi pertama kita akan mempelajari jenis-jenisnya gaya. Kemudian kita juga akan mempelajari bagaimana kita menjumlahkan gaya dan pengaruhnya pada benda-benda yang dikenai gaya. Nah, saya harapkan kalian semakin bingung, karena dengan bingung itu berarti adalah proses kalian untuk berpikir. Nah, setelah itu diharapkan kalian nanti akan dapat menerapkan hukum Newton dan menjelaskan berbagai macam peristiwa yang berkaitan dengan hukum Newton dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, anak-anakku semuanya, tadi seperti yang saya sampaikan, yang kita pelajari hari ini poinnya yang pertama, pengertian gaya, jenis-jenis gaya, mengukur gaya, bagaimana kita menjumlahkan gaya, dan bagaimana pengaruh gaya itu terhadap suatu benda yang dikenainya. Juga kita akan belajar tentang hukum Newton dan ada tambahan sedikit yaitu mengenai gaya gesek. Next, nah kita mulai dengan pengertiannya. Apa tuh sebenarnya gaya itu anak-anak? Coba kalian perhatikan dulu gambar di sebelahnya. Seorang ibu sedang bermain ayunan dengan anak-anaknya. Itu yang satu didampingi oleh ibunya, ya, ditarik oleh ibunya. Yang satunya itu juga didorong oleh ibunya sebelahnya, tapi nggak kelihatan ibunya. Didorong. Nah, yang satunya dia diam, tidak bergerak sama sekali. Dia hanya duduk saja di ayunan. Nah, kita lihat yang pertama anak-anak, apa yang terjadi dengan anak-anak tersebut. Yang pertama kita lihat apa yang terjadi dengan anak yang ditarik. Nah, karena oleh ibunya anak tersebut ditarik ke belakang, maka dia akan tertarik ke belakang. Seperti yang kalian lihat pada gambar, itu ya.
Terus kemudian apa yang terjadi dengan anak yang didorong, yang pakai kaos biru? Ya, anak yang didorong oleh ibunya dari belakang, dia akan terdorong ke depan. Kalau yang pertama tadi tertarik ke belakang. Yang pakai kaos biru terdorong ke depan. Nah, gitu ya. Terus berikutnya bagaimana arahnya? Kalian lihat yang ditarik dia akan menuju ke arah ibunya. Sedangkan yang didorong dia akan terdorong menjauhi ibunya. Atau dengan kata lain, yang ditarik akan tertarik ke belakang, ke arah belakang, yang didorong akan terdorong ke depan. Ya, gitu ya, bisa dipahami toh? Terus apa yang terjadi dengan anak yang tidak ditarik dan tidak didorong? Kalian lihat yang berkaos merah, dia tidak ditarik dan tidak didorong. Apa yang terjadi? Dia hanya pintar, dia hanya diam saja di tempat karena tidak mendapatkan gaya. Tahu ya, mengapa anak yang baju merah itu tetap diam di tempat seperti itu? Karena dia tidak mendapatkan gaya sama sekali. Sedangkan yang ditarik dan didorong, dia akan berubah posisinya karena mendapatkan tarikan atau dorongan. Berikutnya. Nah, itulah anak-anak dari gambaran itu tadi, saya harapkan kalian mengerti apa itu pengertian gaya, pengertian dari gaya. Ya, dengan mudah kalian bisa memahami bahwa gaya itu adalah tarikan atau dorongan yang dapat menyebabkan suatu benda itu berubah posisi. Posisi awalnya kan di tengah seperti anak yang berbaju merah. Ketika dia ditarik atau dia didorong, maka otomatis dia berubah posisi. Itulah akibat dari gaya. Jadi tarikan atau dorongan yang menyebabkan benda berubah posisi dan juga berubah arah. Ya, anak yang semula berbaju kuning itu kalau kemudian oleh ibunya didorong, maka dia yang semula arahnya ke belakang setelah didorong akan berubah arah menjadi ke arah depan. Jadi jelas gaya itu juga menyebabkan perubahan arah. Gaya juga berubah kecepatan. Bagaimana pengertiannya? Kalian tentunya juga sering bermain ayunan. Semakin cepat kalian didorong, semakin jauh kalian didorong, semakin kuat kalian didorong, maka juga kalian akan melaju dengan cepat. Motor kalian didorong dengan lari, otomatis motornya yang semula hanya diam atau sepeda kalian yang hanya diam, kecepatannya akan berubah. Bisa dipahami ya? Bahkan gaya itu juga bisa merubah bentuk. Misalkan kalian punya roti nih. Nah, rotinya kalian pencet. Semula rotinya bulat, kalian pencet, kamu beri gaya. Maka rotinya akan penyet. Nah, itu namanya gaya merubah bentuk atau bahkan merubah volumenya. Semula ukurannya besar, setelah rotinya kalian remes-remes, kalian beri gaya, maka dia akan semakin kecil bentuknya atau berubah volumenya. Bisa dipahami ya? Jadi sekali lagi gaya itu adalah tarikan atau dorongan yang menyebabkan benda itu berubah posisi, berubah arah, berubah bentuk, berubah kecepatan ya. Yang semula bergerak bisa diam, yang semula diam bisa bergerak. Itu semua adalah pengaruh dari gaya. Anak-anak, gaya itu disimbolkan F dalam bahasa Inggrisnya force ya. Force gaya. Jangan bingung, simbolnya gaya itu adalah F atau force, satuannya adalah Newton. Berikutnya. Nah, berikutnya kita pelajari tentang jenis-jenis gaya. Yang pertama ada gaya sentuh. Nah, yang kedua adalah gaya tak sentuh. Nah, ini tentunya kalian juga tidak kesulitan untuk memahami. Gaya sentuh itu apa? Gaya sentuh itu adalah gaya yang dia baru bekerja kalau menyentuh. Kalau sudah tersentuh baru bekerja. Contohnya kalian mendorong HP, mendorong meja, ya, mendorong temanmu yang bermain ayunan. Kalau belum kamu sentuh,
maka dia akan diam saja. Kalau sudah kamu sentuh, dia bergerak. Nah, itu namanya gaya sentuh. Contohnya gaya otot, mendorong, menarik, mengangkat, ya, menjatuhkan, itu adalah gaya sentuh. Kalau sudah disentuh, gayanya baru bekerja. Nah, contoh yang macam yang kedua atau jenis yang kedua yaitu adalah gaya tak sentuh. Lupa apa ada yang tidak disentuh bisa bergerak? Ada. Salah satu contohnya adalah gaya magnet. Magnet itu tidak sampai menyentuh dia sudah bergerak. Makanya disebut gaya tak sentuh. Ada lagi yang satu yaitu gaya gravitasi. Tanpa disentuh benda itu bisa terjatuh sendiri, misalkan bergerak sendiri. Itu contoh dari gaya tak sentuh. Mudah kan? Berikutnya. Nah, terus bagaimana Pak untuk mengukur gaya? Seperti yang kalian pahami, dalam fisika itu misalkan kalian kecepatan ya atau kelajuan seperti kemarin yang kita pelajari, pasti ada alat ukurnya. Ada alat ukurnya speedometer ya. Berapa toh kita melaju di jalan raya itu, kita lihat pada speedometer. Berapa toh masanya, kita pakai timbangan. Berapa toh tingginya, kita pakai meteran. Nah, untuk gaya juga demikian. Juga ada alat ukurnya. Berapa gaya untuk menarik, berapa gaya untuk mendorong besarnya. Ya, apa nama alatnya? Biasa disebut dengan neraca pegas atau bahasa Latinnya atau bahasa asingnya adalah dinamometer. Bentuknya gimana Pak? Lah itu bisa kalian lihat di gambar. Itu seperti timbangan persis ya. Gantungan itu tapi nanti satuannya dalam Newton. Bisa dipahami ya? Berikutnya Mas. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa kalau anak itu didorong maka arahnya ke depan. Kalau ditarik arahnya ke belakang. Berarti jelas bahwasanya gaya itu mempunyai arah. Misalkan kalian mendorong meja kemana? Ke arah utara. Paham toh? Mengangkat HP dari bawah ke atas. Berarti mempunyai arah. Kalian mengambil baju dari cantolan di atas ke bawah, mengambil mangga dari atas ke bawah. Jelas gaya itu mempunyai arah. Nah, karena mempunyai arah, maka gaya itu termasuk besaran vektor, yaitu besaran yang tidak hanya mempunyai besar tetapi mempunyai besar dan nilai, tetapi juga mempunyai arah. Contohnya gimana? Contohnya gini, seorang anak mendorong meja ya sejauh 2 meter dengan gaya 50 Newton ke arah utara. Lah itu menunjukkan gaya mempunyai arah. Nah, anak-anak karena mempunyai arah, tentunya gaya itu nantinya dapat kita jumlahkan. Karena mempunyai besar dan arah, berarti gaya itu dapat kita jumlahkan. Pak, kalau nanti arahnya sama gimana? Kalau arahnya enggak sama gimana? Nah, itu nanti yang akan kita pelajari lebih lanjut. Nah, untuk penggambarannya, anak-anak, gaya itu digambarkan dengan tanda panah ya. Kita lihat untuk lebih mudahnya, kita lihat slide berikutnya. Nah, ini ya. Seorang anak mendorong meja ke kanan gitu ya, di layar kalian, mendorong ke kanan. Berarti digambarkan dengan tanda panah ke kanan. Seorang anak mendorong ke kiri, berarti digambarkan dengan tanda panah ke kiri. Bisa dipahami? Loh Pak, besarnya berapa? Katanya tadi merupakan besaran vektor, ada besar, ada arah. Besarnya berapa? Besarnya adalah F1. Jadi misalkan itu digambar, misalkan si Joko mendorong meja ke arah utara sebesar F1 atau dengan gaya F1.
satu. Ya, kalau 2 orang, kamu lihat gambarnya. Kalau satu mendorongnya wabot, itu sampai keluar keringatnya. Tapi kalau gambar yang sebelahnya, karena ada 2 orang yang mendorong, maka otomatis mejanya akan lebih mudah terdorong. Loh, berapa gayanya Pak? Kamu lihat. Karena si anak pertama dan anak kedua, maka ya gayanya itu adalah F1 dan F2. Lah besarnya berapa Pak? Nah, besarnya tinggal kalian jumlah kalau nanti arahnya itu searah. Kamu lihat di gambar 2 orang anak mendorong ke arah yang sama, F1 dan F2 gitu, dengan gaya F1 dan F2. Berarti jumlahnya atau resultan gayanya ya tinggal dijumlah. Jumlahnya berarti tinggal dijumlah berapa? F1 ditambah F2. Kalau ada 3 anak ya tambah F3, tambah F4 dan seterusnya. Mudah kan? Berikutnya. Nah, tadi sudah saya sampaikan, kalau arahnya sama mudah saja tinggal dijumlah. Kalau arahnya tidak sama gimana Pak? Ya tinggal dikurangkan. Contoh, kalian lihat pada gambar. Yang satu mendorong ke kanan, ya betul ya, ke kanan. 2 orang anak mendorong ke kanan, yang satu F3 mendorong ke arah kiri. Maka resultannya berapa? Ya mudah saja, tinggal kita jumlah F1 ditambah F2 dikurangi F3. Itu adalah ketemu untuk resultan gayanya. Mudah toh? Yuk berikutnya. Nah, kalau ada arahnya demikian gimana Pak? Yang satu ke utara, yang satu ke selatan, yang satu mojok. Nah, untuk yang hal-hal seperti ini belum kita pelajari di SMP. Tapi kalau ada yang mau mengerjakan dan bisa dijapri ke nomor saya, ya, bisa tanya, bisa googling. Tapi secara umum ini belum diajarkan di SMP. Jadi misalkan yang satu mendorong ke utara, yang satu menarik ya. Satu menarik ke utara, yang satu menarik ke barat, yang satu menarik ke barat daya, mojok. Terus nanti ikut kemana mejanya? Nah itu mejanya akan kemana? Nah itu ada hitungannya tersendiri. Nah, karena belum diajarkan, di sini tidak saya sampaikan. Tapi kalau mau mengumpulkan jawabannya ini silahkan dijapri di nomor saya. Pak, jawabannya ini, caranya demikian. Nanti akan saya berikan catatan tersendiri. Berikutnya. Nah, sekarang kita latihan. Mudah toh? Yuk. Berapa resultannya? Tinggal kalian lihat apanya? Anak panah. Berapa hasilnya? Yang ke kiri berapa anak panah? 2, pintar. Yang ke kanan 1, berarti tinggal yang ke kiri ditambah dikurangi yang ke kanan. Berapa hasilnya? 25 ditambah berapa? 20. Berapa? 45 Newton. Ya toh? Padahal yang ke kanan berapa? 50 Newton. Berarti 50 dikurangi 45. Berapa resultannya? 5 Newton. Nah, pertanyaan kedua, kemana arahnya? Kalau kasusnya seperti ini, seperti kalian tarik tambang, ini akan tertarik ke kanan atau ke kiri. Kamu lihat jumlahnya lebih besar yang kanan. Berarti akan tertarik atau resultan gayanya adalah 5 Newton ke arah kanan. Gitu ya. Atau 5 Newton ke arah yang tulisannya itu 50 Newton. Atau tertarik atau resultannya 5 Newton ke arah kanan. Mudah kan? Berikutnya, oke. Contohnya ini sekarang, 2 orang anak
mendorong meja, arahnya berlawanan, yang satu 2, yang satu 5. Nah, bisa toh? Resultannya berapa? Ya tinggal 5 dikurangi 2. Ya, kamu gambarkan sendiri, arahnya terserah kalian, mau ke utara, mau ke selatan, mau kemana. Yang jelas ini mudah, tinggal kamu gambarkan dengan tanda panah kanan dan satunya panah ke kiri, gitu ya. Gambarkan diagram gayanya, tinggal kamu gambar tanda panah ke kanan dan ke kiri, diberi tulisan 2 Newton dan 5 Newton. Mudah toh? Nah, berikutnya. Nah, alhamdulillah sudah selesai. Jadi itu anak-anakku semuanya untuk pertemuan yang pertama, untuk pengenalan gaya ya. Masih ada beberapa bab atau beberapa subtema, subbab yang nanti akan saya sampaikan pada pertemuan berikutnya. Untuk anak-anakku semuanya perlu kalian ketahui, untuk pertemuan pertama ini tidak ada evaluasi ya. Tidak ada link soal, tidak ada link evaluasi yang saya bagikan. Cukup kalian mempelajari lagi dengan baik. Tadi yang sudah saya sampaikan. Kemudian nanti evaluasinya akan saya gabungkan dengan pertemuan minggu depan atau pertemuan yang terakhir untuk gaya. Gaya ini ada 2 pertemuan saja, pertemuan atau gaya 1 dan gaya 2. Demikian anak-anak, semoga kalian semuanya bisa memahami dengan baik. Untuk yang belum bisa memahami bisa bertanya di nomor saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas shiratal mustaqim wa'alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.